Damai sejahtera dari Allah menyertai kita semua. Amin. Saudaraku, setiap orang pasti punya masa lalu, baik yang menyenangkan, membanggakan, dan menjadi kenangan yang indah dan manis, maupun yang menyedihkan, memalukan, tidak bisa dilupakan, bahkan selalu hadir menghantui. Rasanya ingin dilupakan, dikubur dalam-dalam. Tidak jarang masa lalu jadi hambatan untuk meraih masa depan yang cemerlang. Tetapi ada juga meskipun masa lalu yang kelam justru menjadi pemacu untuk bangkit mengejar dan meraih masa depan yang gilang gemilang. Saudaraku, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap masa lalu, apalagi dikaitkan dengan masa depan? Saudara, mari kita temukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Untuk itu mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, agar kami dimampukan memahami, menghayati dan mewujudkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima dari kitab Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14 yang tertulis demikian. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dan Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara, bacaan tadi diberi tema lupakan yang lalu, kejar masa depan. Saudara, Paulus melihat dirinya sebagai seorang pelari dalam suatu perlombaan yang mengerahkan segenap kekuatan dan maju dengan sungguh-sungguh, memusatkan pikirannya agar tidak gagal mencapai sasaran yang telah ditetapkan Kristus bagi kehidupannya. Kesatuan sempurna Paulus dengan Kristus, keselamatan dan kebangkitan dari antara orang mati, itulah tujuan hidup Paulus. Paulus sekaligus telah melihat kemuliaan surga, dan karena itu ia memutuskan dengan kasih karunia Allah, seluruh kehidupannya akan berpusat pada tekadnya untuk maju terus agar suatu hari ia akan mencapai surga berhadapan muka dengan Kristus. Untuk mencapai tujuan itu, ia harus melupakan masa lalu, kegagalan-kegagalan, dan dosa-dosa, bahkan hasil-hasil yang telah dicapainya di masa lalu dalam pelayanan kepada Kristus. Supaya ia senantiasa mengarahkan diri ke depan kepada apa yang ada di hadapannya dalam pekerjaan untuk Kristus dan keserupaan dengannya. Paulus mempunyai satu tujuan yang harus ia kejar, yaitu hadiah, penggenapan panggilan surgawi dari Allah dan Kristus Yesus, yaitu mahkota yang tidak binasa. Saudaraku, kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 25 menyebutkan tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai diri dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Saudara, luar biasa tekad dan totalitas hidup Paulus untuk masa depan yang diharapkan. Tekad seperti itu perlu untuk kehidupan kita sekarang ini. Sepanjang kehidupan kita bermacam-macam gangguan dan pencobaan, seperti kekhawatiran hidup, kekayaan, dan keinginan jahat menjadi penghalang, ancaman penyerahan diri kita kepada Tuhan. Yang kita perlukan ialah melupakan apa yang telah di belakang kita, yaitu dunia yang jahat, kehidupan lama
yang dikuasai dosa dan mengarahkan diri untuk memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Saudaraku, sesungguhnya setiap kita membutuhkan jaminan masa depan, mahkota abadi di dalam Kristus, yang harus kita perjuangkan sekarang selama kita masih hidup. Berangkat dari pengalaman Paulus, apa yang harus kita lakukan agar sungguh memperoleh mahkota yang tidak binasa? Yang pertama, tinggalkan masa lalu, yaitu hal-hal yang menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman-pengalaman hidup lama yang menghambat kita untuk mengalami pembaruan hidup di dalam Kristus. Misalnya kebiasaan-kebiasaan hidup yang justru bertentangan dengan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Tetapi bisa juga kekayaan, jabatan, dan kemuliaan dunia yang menjadi hambatan totalitas relasi dengan Kristus, sehingga membawa kita pada kehidupan lama. Yang kedua, fokus pada masa depan. Orientasi hidup kita berpusat pada penggenapan panggilan surgawi, terwujudnya persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan di dunia, sehingga hidup kita seturut kehendaknya dengan menempatkan firman Tuhan sebagai panduan hidup dan menjadi prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan, bersikap, berbicara, dan bertindak, dan hidup dalam kehendak-Nya, sehingga menjadi satu dalam hidup, mati, dan kebangkitan dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menunjukkan jalan bagi kami, agar kami memperoleh jaminan masa depan, mahkota abadi di surga. Roh Kudus memampukan kami untuk fokus pada masa depan, sehingga hidup kami berorientasi pada masa depan. Kehidupan di dunia ini sebagai sarana untuk mencapai itu. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Saya bertemu dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.